Di sudut kafe, Fai menatap cangkir kopi di depannya, isinya sudah tak hangat lagi, sama seperti obrolan yang coba ia jaga tetap hidup. Kunchoro, dengan rambut gondrongnya yang diikat acak-acakan dan senyumnya yang selalu kelewat charming, terus bercerita tentang hobi barunya, hiking. Tapi telinga Fai tak lagi menangkap setiap detailnya. Yang ia dengar hanya deru hujan yang entah kenapa terasa makin keras, menenggelamkan semua suaranya. Fai, lu dengerin gue, kan? Kunchoro bertanya sambil mengaduk sisa kopinya. Fai tersentak, oh, sorry. Gue, lus tadi. Kunchoro hanya terkekeh, menganggapnya sebagai kebiasaan aneh Fai yang memang sering melamun. Ia tidak tahu, lamunan Fai kali ini bukan tentang cerita fiksi yang sedang ia baca di ponsel, tapi tentang dirinya. Tentang bagaimana jantung Fai berdetak tak karuan setiap kali Kunchoro menatapnya, tentang bagaimana Fai mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya sebatas rasa sayang antar sahabat. Padahal Fai tahu, di dalam hatinya, rasa itu jauh lebih rumit dari itu. Selama ini, dunia Fai begitu hitam dan putih. Ia lesbian, ia menyukai perempuan, ia tidak pernah tertarik pada laki-laki. Itu adalah fakta yang selalu ia genggam erat-erat. Tapi Kunchoro adalah anomali. Fai tidak bisa menjelaskannya. Ia tahu ini, salah, tahu bahwa ini akan berakhir dengan patah hati. Tapi perasaannya begitu nyata, begitu kuat, seperti magnet yang menarik kompasnya ke arah yang berlawanan. Lu tahu, Kunchoro, Fai akhirnya memberanikan diri berbicara, gue, akhir-akhir ini jadi banyak mikir. Kunchoro menaikkan alisnya, menunggu Fai melanjutkan. Tentang apa? Fai menelan ludah. Ia ingin mengatakan segalanya, tapi kata-kata itu seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia takut kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar menerimanya. Ah, bukan apa-apa, Fai mengakhiri dengan cepat. Cuma, lagi mikirin hidup aja. Kunchoro tidak memaksa, ia hanya mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah foto. Kenalin, pacar baru gue. Mata Fai tertuju pada layar ponsel Kunchoro. Wajah seorang perempuan dengan senyum manis dan mata yang berbinar. Fai mengenalnya, ia adalah teman Kunchoro di klub hiking yang sering Kunchoro ceritakan. Dunia Fai seolah runtuh. Bukan hanya hujan yang semakin deras di luar, tapi juga di dalam hatinya. Ia merasakan sesak, seperti paru-parunya tidak bisa lagi menghirup udara. Selamat ya, Choro, ucap Fai sembari memaksakan seulas senyum, bibirnya bergetar. Ia menatap Kunchoro. Pria itu tampak begitu bahagia, begitu cerah. Dan Fai menyadari, ia tidak bisa menghentikan kebahagiaan itu. Ia tidak bisa egois. Ia hanya bisa tersenyum, menyembunyikan badai di dalam hatinya. Makasih, Fai, Kunchoro tersenyum tulus. Gue seneng, akhirnya gue bisa jujur ke lu tentang cewek gue. Fai hanya mengangguk. Kunchoro bicara tentang kejujuran, sementara Fai harus memendam perasaannya lebih dalam lagi. Di luar, hujan masih turun. Kopi di cangkirnya sudah benar-benar dingin, sama seperti hatinya yang kini harus merelakan. Fai tahu, takdirnya adalah menjadi seorang pendengar, penasihat, dan sahabat. Bukan menjadi kekasih. Minggu-minggu berlalu. Air mata Fai perlahan seolah mengering, tetapi kekosongan itu tetap ada. Ia mencoba untuk jujur pada perasaannya, tetapi kejujuran itu terasa seperti beban yang berat. Kamu yakin tidak apa-apa? Suara Kina memecah lamunan Fai. Mereka sedang duduk di sebuah bar kecil dengan pencahayaan remang-remang, diiringi alunan musik jazz yang lembut. Kina menatap Fai dengan sorot mata penuh perhatian, tangan kirinya memegang gelas koktail. Fai mengangguk. Aku baik-baik saja. Tidak, Kina menggeleng pelan. Kamu tidak baik-baik saja, Fai. Aku tahu itu. Setiap kali ada laki-laki berambut gondrong di sekitarmu, matamu langsung mencari sesuatu. Setiap kali ada lelucon konyol, kamu tersenyum dengan cara yang berbeda. Fai terdiam. Ia tidak menyangka Kina begitu peka. Fai telah mencoba menyembunyikan semua perasaannya. Kamu punya semacam playlist di hati kamu, kan? Kina melanjutkan, suaranya pelan dan lembut. Tapi sepertinya ada satu lagu yang tidak bisa kamu hapus. Dan lagu itu bukan untuk perempuan. Fai menatap Kina, matanya berkaca-kaca.
Kina bukan hanya seorang teman kencan yang ramah. Ia adalah cermin yang memantulkan kebenaran yang Fai coba hindari. Kina telah melihat apa yang Fai coba tutupi dari dirinya sendiri. Siapa dia? Tanya Kina, suaranya kini terdengar prihatin. Fai tidak bisa lagi berbohong. Dengan suara serak, ia menceritakan semuanya. Tentang Kunchoro, tentang persahabatan mereka, tentang perasaan aneh yang tumbuh di hatinya, dan tentang sore hujan di kafe itu. Kina mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Setelah Fai selesai bercerita, keheningan menyelimuti mereka. Kina hanya mengaduk-aduk koktailnya. Fai takut Kina akan menjauhinya, takut persahabatan yang baru saja mereka bangun akan hancur. Namun, Kina hanya tersenyum. Jadi, kamu pernah jatuh cinta pada laki-laki. Itu, hanya Kunchoro, Fai mengoreksi. Dia anomali. Apakah kamu yakin? Kina bertanya, matanya menatap dalam. Atau mungkin, kamu baru menyadari bahwa hatimu lebih luas dari yang kamu kira. Mungkin dia bukan anomali, Fai. Mungkin dia adalah pembuka jalan. Kata-kata Kina menusuk Fai. Pembuka jalan. Fai tidak pernah berpikir seperti itu. Ia selalu menganggap perasaannya pada Kunchoro sebagai kesalahan. Tetapi bagaimana jika itu adalah sebuah petunjuk? Sebuah petunjuk menuju sebuah perjalanan yang Fai sendiri tidak tahu bagaimana cara memulainya. Beberapa minggu setelah percakapan yang membuka mata dengan Kina, Fai mulai melihat dunia dengan perspektif yang sedikit berbeda. Ia tidak lagi berusaha menghapus lagu Kunchoro dari hatinya, tetapi mulai mencoba memahami melodinya. Mungkin, Kina benar. Mungkin Kunchoro memang sebuah pembuka jalan, membukakan mata Fai pada kemungkinan lain dalam dirinya. Suatu malam, saat Fai sedang berjalan-jalan di sekitar galeri seni, ia melihat sosok yang familiar di tengah kerumunan. Rambut gondrong yang diikat asal, postur tubuh yang khas. Jantung Fai berdebar kencang. Itu Kunchoro. Ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita, bukan pacarnya yang dulu, tetapi seorang wanita lain dengan senyum hangat dan mata yang bersinar. Fai merasakan tusukan cemburu yang familiar, tetapi kali ini, ada rasa yang berbeda. Rasa menerima. Kunchoro berhak bahagia, dan melihatnya tersenyum membuat hati Fai terasa sedikit lebih ringan. Fai memutuskan untuk berbalik, tidak ingin mengganggu momen itu. Namun, sebelum ia sempat melangkah pergi, ia mendengar sebuah suara memanggil namanya. Fai, Kunchoro. Ia melihat Fai, dan senyum di wajahnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut. Ia berpamitan pada wanita di sampingnya dan menghampiri Fai. Hai, sapa Kunchoro, sedikit canggung. Sudah lama tidak bertemu. Hai, Kunchoro, jawab Fai, berusaha terdengar setenang mungkin. Mereka berdiri di sana beberapa saat, dikelilingi oleh riuhnya suara pengunjung galeri, namun terasa seperti hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Ada begitu banyak hal yang ingin mereka katakan, namun kata-kata itu seolah tersangkut di tenggorokan. Kamu, terlihat baik, kata Kunchoro akhirnya. Kamu juga, balas Fai. Siapa, temanmu tadi? Oh, itu, temanku dari komunitas hiking yang baru, jawab Kunchoro. Ada jeda singkat sebelum ia melanjutkan. Bagaimana kabarmu, Fai? Kudengar, kamu dekat dengan seseorang. Wajah Fai sedikit memerah. Ya, petik 2, ada seseorang. Lagi-lagi keheningan menyelimuti mereka. Ada rasa kehilangan yang samar di udara, seperti dua melodi yang pernah harmoni, kini dimainkan dalam kunci yang berbeda. Tiba-tiba, ponsel Kunchoro berdering. Ia melihat layar dan menghela napas. Maaf, aku harus pergi. Sudah ditunggu, bye Fai. Tentu, kata Fai, mencoba menyembunyikan rasa kecewa yang tiba-tiba menyeruak. Kunchoro tersenyum tipis, oh iya, Fai, aku senang bertemu kamu lagi. Aku juga, Choro. Kunchoro berbalik dan kembali menghampiri temannya. Fai menatap punggungnya yang menjauh, dan kali ini, tidak ada lagi air mata. Hanya ada sebuah kesadaran yang perlahan merayap di hatinya. Malam itu, Fai kembali ke apartemennya. Ia membuka ponselnya dan melihat playlist kosongnya. Ia tersenyum kecil, lalu mulai mengetik. Bukan menghapus, tapi menambahkan. Ia menambahkan sebuah lagu baru. Sebuah lagu tentang perpisahan yang damai,
tentang menerima kenyataan, dan tentang harapan untuk masa depan yang tidak lagi harus diisi oleh lagu yang sama. Namun, saat ia hendak menekan tombol save, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Kopi, di kafe biasa, besok pagi. Jantung Fai berdebar kencang. Nomor siapa ini? Sebuah harapan yang tiba-tiba muncul, atau hanya sebuah kesalahan? Fai menatap layar ponselnya, jari-jarinya ragu untuk membalas. Layar ponselnya masih menampilkan playlist kosongnya, siap untuk diisi dengan lagu-lagu baru. Tapi kini, ada satu pertanyaan yang menggantung di udara, sama seperti pesan singkat yang baru saja ia terima. Akankah lagu lama itu kembali diputar?